Akihito Kanbara, seorang siswa SMA yang tampak biasa, menyimpan rahasia kelam, darah Youmu mengalir dalam tubuhnya, menjadikannya makhluk abadi yang tak bisa mati, tak peduli seberapa parah ia terluka. Hidupnya yang damai berbalik 180 derajat ketika ia bertemu Mirai Kuriyama, seorang gadis berkacamata yang tampak rapuh, tetapi memegang kekuatan mematikan. Dengan kemampuannya yang langka untuk memanipulasi darah sebagai senjata, Mirai adalah satu-satunya yang tersisa dari klan yang ditakuti. 3 tahun sebelum peristiwa utama terjadi, Hiroomi Nase menghadapi momen genting di sebuah gudang terbengkalai. Di hadapannya, seorang Youmu berwujud manusia berdiri setelah membunuh seorang gadis. Tanpa sempat bereaksi, Hiroomi tiba-tiba terperangkap dalam jaring laba-laba, dan sebelum ia sempat menghindar, Youmu itu hendak menyerangnya. Namun, Izumi Nase muncul tepat waktu, menyelamatkannya dengan keahlian luar biasa. Youmu itu berubah menjadi laba-laba raksasa, tetapi Izumi dengan cekatan menghabisinya. Hiroomi hanya bisa menyesali kelemahannya, merasa tidak berdaya dalam menghadapi makhluk tersebut. Namun, Izumi menenangkannya, mengatakan bahwa masih ada banyak kesempatan baginya untuk membuktikan diri. Lebih dari itu, ia juga memberinya tugas penting, sebuah misi yang berkaitan dengan keseimbangan seluruh dunia roh. Di kediaman keluarga Nase, Izumi menjelaskan misi tersebut kepada Hiroomi, menaklukkan Akihito Kanbara, seorang setengah Youmu yang abadi. Sementara itu, Mitsuki Nase diam-diam mengintai dari luar ruangan tempat mereka berdiskusi. Namun, Hiroomi menyadari kehadirannya melalui sangkar gaibnya sebelum ia keluar ruangan. Saat melihat seekor Yakimo di bahu Mitsuki, Hiroomi segera mengingatkannya bahwa keluarga Nase dilarang memelihara Youmu sebagai hewan peliharaan. Mitsuki membela dirinya, menegaskan bahwa tidak semua Youmu berbahaya dan ada banyak jenis yang berbeda. Ia juga bersikeras ingin menemani kakaknya dalam misi ini, tetapi Hiroomi menolak mentah-mentah. Ia tidak ingin melibatkan adik perempuan kesayangannya dalam bahaya. Keputusan itu membuat Mitsuki kesal, hingga dengan nada tajam, ia menyebut kakaknya menjijikkan. Dalam perjalanan menuju tempat tinggal Akihito, Hiroomi menaiki kereta, berpikir bahwa ia akan menjalankan misinya seorang diri. Namun, betapa terkejutnya ia ketika Mitsuki tiba-tiba muncul di sisinya. Dengan bangga, Mitsuki mengungkapkan bahwa kali ini ia berhasil menggunakan sangkar gaib untuk menghindari deteksi kakaknya. Hiroomi memerintahkannya untuk kembali, tetapi Mitsuki bersikeras tetap ikut. Setelah turun dari kereta, keduanya berjalan meninggalkan stasiun, tak menyadari bahwa dari kejauhan, Miroku Fujima mengamati mereka dari tempat persembunyiannya. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di rumah Akihito yang terpencil di pedesaan. Hiroomi segera bergegas ke depan, tetapi Mitsuki tiba-tiba merasakan sesuatu jatuh di kepalanya. Ia mendongak, hanya untuk melihat sekilas sesosok wanita berpakaian prajurit roh berlari di antara pepohonan. Pandangannya kemudian tertuju pada benda kecil di tanah, sebuah kapsul berisi darah terkutuk. Ia memungutnya, menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan, tetapi mungkin merupakan petunjuk akan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hiroomi diam-diam menyelinap ke rumah Akihito dan langsung menyerangnya, memaksa Akihito melarikan diri ke dalam hutan. Di sana, dua saudara dari klan Nase, Hiroomi dan Mitsuki, mengejarnya tanpa henti. Saat bersembunyi di balik semak-semak, Akihito ditemukan oleh Yakimo, tetapi sebelum sempat bernapas lega, Hiroomi dan Mitsuki sudah menghadangnya. Akihito mencoba berbicara dengan mereka, namun Hiroomi tetap keras kepala dan dengan kasar menyebutnya sebagai Youmu, seolah itu sebuah penghinaan. Merasa lelah dengan perlakuan yang terus ia terima sepanjang hidupnya, Akihito bersikeras bahwa dirinya adalah setengah manusia. Untuk meredakan ketegangan, Mitsuki mengusulkan agar Akihito masuk dalam perlindungan klan Nase demi keselamatannya dari para prajurit roh lainnya. Namun, ketika mereka kembali ke rumah, Akihito menolak tawaran tersebut. Hiroomi yang tidak terima dengan keputusannya langsung menyerang dan menjerat leher Akihito dengan syalnya. Mereka bertarung sengit hingga tiba-tiba Miroku muncul dan menyerang mereka, memaksa Akihito dan Hiroomi kembali melarikan diri ke dalam hutan. Di sana, Hiroomi mendirikan penghalang sebagai perlindungan dari serangan Miroku, sementara Akihito dengan susah payah melepaskan syal yang mencekiknya. Dalam kekacauan pertempuran itu, Akihito terluka parah saat mencoba melindungi Hiroomi. Pertarungan pun semakin memanas ketika Izumi datang dan berhadapan langsung dengan Miroku. Izumi ternyata sudah mengantisipasi pertemuan ini, dan secara khusus menugaskan Hiroomi untuk menangkap Akihito agar ia sendiri bisa fokus menghadapi Miroku. Kemunculan Miroku semakin memperjelas bahwa Youmu yang bersemayam dalam diri Akihito adalah Beyond the Boundary. Dalam sekejap, sisi Youmu Akihito bangkit dan mengamuk. Hiroomi, yang tidak siap menghadapi kekuatan luar biasa itu, kewalahan hingga terluka parah, meninggalkan bekas luka mendalam di punggungnya.
Saat situasi semakin tidak terkendali, Ayaka Shindou dan Ninomiya Shizuku datang membantu, berusaha menahan Akihito yang telah kehilangan kendali. Mitsuki memanfaatkan penghalang untuk mengirimkan kapsul darah kepada Akihito, yang segera bereaksi terhadapnya dan memaksanya kembali ke wujud manusianya. Sementara itu, Miroku dan Izumi terus bertarung sengit. Miroku menyadari bahwa kekacauan yang terjadi telah memengaruhi Akihito melalui darah terkutuknya. Sebelum menghilang, ia meninggalkan ramalan bahwa mereka akan bertemu kembali. Saat tersadar, Akihito menatap tangannya yang berlumuran darah dan merasa ngeri atas apa yang telah ia lakukan kepada Hiroomi. Di stasiun kereta, Mitsuki memberitahu Izumi bahwa dirinya telah menerima kapsul darah terkutuk, sementara Ayaka mengungkapkan bahwa darah itu berasal dari klan prajurit roh. Akihito merasa dirinya membawa kemalangan bagi semua orang di sekitarnya, meminta Hiroomi untuk menjauh. Namun, Hiroomi dengan tegas menolak meninggalkan Akihito sendirian. Perlahan, Hiroomi mulai memahami bahwa tidak semua Youmu sama, dan dia pun menerima Akihito serta Yakimo. Saat fajar menyingsing, Hiroomi bersumpah akan menjadi sekuat kakaknya dan berjanji melindungi Akihito. Bosan dengan kehidupannya yang penuh penderitaan, Akihito menantangnya, berkata bahwa jika Hiroomi benar-benar menjadi lebih kuat, maka ia harus membunuhnya. Namun, bukannya menjawab serius, Hiroomi justru mengakhiri ketegangan dengan mengumumkan gencatan senjata. Lalu tanpa peringatan meletakkan tangannya di ketiak Akihito, membuatnya berteriak ketakutan. Dalam adegan pasca kredit, Mirai Kuriyama menerima telepon dari Izumi sebelum menaiki kereta, meninggalkan berbagai misteri yang belum terjawab. Suatu sore, Akihito Kanbara, seorang anak laki-laki berambut pirang, tanpa sengaja menemukan seorang gadis berkacamata merah berdiri di tepi atap sekolah. Mengira gadis itu hendak bunuh diri, ia bergegas membujuknya untuk tidak melompat. Namun, alih-alih mendengarkan, gadis itu tiba-tiba melompat ke arahnya dan menusuk dadanya dengan pisau merah tua yang muncul entah dari mana. Kejadian mengejutkan itu membuat sang gadis sadar bahwa Akihito bukanlah manusia biasa. Hari-hari berlalu, Akihito tetap menjalani rutinitasnya di klub sastra bersama Mitsuki Nase, sang presiden klub. Mereka sibuk membahas berbagai cerita yang akan dimasukkan ke dalam antologi klub. Namun, suasana tenang itu terganggu ketika Akihito mendengar keributan di ruangan lain. Saat ia mengecek sumber suara, ia mendapati Mirai Kuriyama tengah menguntitnya dengan canggung. Kesabaran Akihito pun habis, mengingat betapa seringnya ia harus menanggung luka akibat keingintahuan gadis itu terhadap kemampuan regenerasinya. Dengan nada tegas, ia menjelaskan bahwa dirinya bukan manusia biasa yang dirasuki Youmu, melainkan setengah Youmu, sesuatu yang sangat jarang ditemui. Bagi Mirai, yang merupakan seorang pejuang dunia roh, Akihito seharusnya menjadi targetnya. Ketika kembali ke ruang klub, Mitsuki yang selalu menggoda Akihito tidak melewatkan kesempatan untuk melanjutkan kebiasaannya. Namun, di balik candanya, ia juga memperingatkan bahwa Akihito sebaiknya tidak berinteraksi dengan Mirai. Sebagai bagian dari keluarga Nase, yang memiliki yurisdiksi atas wilayah ini, Mitsuki mengisyaratkan bahwa ada hal-hal yang lebih besar yang tengah berlangsung. Saat hari sekolah berakhir, Mirai kembali muncul, kali ini dengan niat yang lebih serius. Ia menceritakan kisah tragis keluarganya, sebuah klan pejuang dunia roh yang dijauhi karena kemampuan mereka dalam memanipulasi darah. Setelah seluruh klannya dibantai, hanya ia yang berhasil selamat. Namun, sebelum Akihito bisa benar-benar memahami perasaannya, Mirai kembali menghunuskan pisaunya, berniat menyerang Akihito sekali lagi. Akihito segera melarikan diri, berusaha menghindari serangan dengan segala cara yang ada. Pengejaran mereka berlangsung sengit hingga akhirnya Akihito berhasil menjatuhkan Mirai dengan sebuah loker. Namun, sebelum Mirai bisa kembali menyerangnya, rasa lapar membuatnya terhenti. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba seekor Youmu besar berbulu muncul, meneror area sekitar. Sosok lain pun ikut terlibat dalam perburuan, Shizuku Ninomiya, seorang pejuang dunia roh yang tampak profesional dalam balutan pakaian kantornya, dengan sigap mengejar makhluk itu. Pertemuan ini menandakan bahwa pertarungan yang lebih besar telah menanti mereka semua. Dalam pertempuran sengit, Akihito menyadari bahwa tangan Mirai gemetar, ketakutan akibat kehadiran Youmu yang baru saja muncul. Malam harinya, dengan suara lirih, Mirai mengakui bahwa ia tak pernah benar-benar memiliki keberanian untuk membunuh Youmu. Rasa takutnya bukan hanya pada makhluk itu, tetapi juga pada kemungkinan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya karena kemampuannya mengendalikan darah. Namun, di balik ketakutannya, ia menemukan alasan lain. Akihito menjadi target latihan untuk mengasah keterampilannya. Sebagai bentuk perdamaian, Mirai berjanji untuk tidak menyerangnya selama sehari penuh. Dengan imbalan ia akan mentraktir makan malam. Akihito hanya bisa menghela napas panjang, menyadari betapa tak berdayanya ia di hadapan kesepakatan aneh itu. Setelah menikmati makan malam di sebuah restoran Meksiko,
mereka berjalan pulang bersama, menikmati kesejukan malam. Dalam obrolan ringan, Akihito menyarankan Mirai agar mulai menyerang Youmu sungguhan, daripada terus-menerus menusuk dirinya. Saat mereka berpisah, Akihito menangkap keraguan di mata Mirai, sesuatu yang terus menghantuinya sepanjang malam. Keesokan harinya, Akihito bertemu Mitsuki di kafetaria sekolah, hal yang jarang terjadi di antara mereka. Setelah berbasa-basi, Mitsuki akhirnya mengungkapkan maksudnya. Ia memperingatkan Akihito untuk menjauh dari Mirai, karena keluarga Nase terus mengawasi gadis itu dengan ketat. Meski tahu Akihito keras kepala dan tidak akan tunduk pada peringatan itu, Mitsuki tetap memberinya nasihat terakhir. Jika suatu hari Akihito benar-benar bisa mati, hal buruk akan segera terjadi padanya. Saat hari berakhir, Akihito dan Mirai bertemu lagi, tetapi kali ini tanpa pertarungan atau darah yang tertumpah. Akihito menceritakan apa yang dikatakan Mitsuki kepadanya. Dari sana, ia mengetahui bahwa Mirai akhir-akhir ini menghadapi banyak kebencian, terutama di blok bonsainya, serta kesulitan finansial. Menyadari kesulitannya, Akihito menawarkan bantuan untuk membantunya mengalahkan Youmu dan mendapatkan uang. Namun, Mirai menolak. Meski ketakutan menghabisi nyawa Youmu, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa berhenti menjadi pejuang dunia roh dan menjalani hidup normal. Dalam keheningan yang sesaat, Akihito pun menyadari bahwa ia merasakan hal yang sama. Malam itu, mereka berdua mengunjungi apartemen Mirai. Awalnya, tidak ada yang tampak aneh, tetapi tak lama kemudian, kehadiran supernatural mulai terasa. Youmu berbentuk mumi hantu muncul dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Akihito yang terkejut hampir terjebak dalam bahaya, tetapi Mirai dengan sigap menangkis serangan makhluk itu. Pertarungan berlanjut, memaksa Mirai mengejar Youmu yang melarikan diri hingga ke jalanan. Meskipun Mirai berhasil menghindari serangannya, taktik licik makhluk itu membuat pertarungan menjadi jalan buntu. Namun, keduanya tak menyerah. Dengan tekad kuat, mereka terus memburu Youmu tersebut, berharap kemenangan kali ini bisa menjadi awal yang baik bagi Mirai untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Mirai akhirnya mendapat kesempatan untuk menghabisi Youmu dengan membuka segel kekuatannya untuk sesaat. Namun, keraguan menyelimutinya ketika ingatan tentang kejadian terakhir kali ia membunuh Youmu kembali menghantuinya. Meski demikian, ia berhasil mengumpulkan keberanian dan memberikan pukulan terakhir yang menentukan. Akihito, yang menyaksikan semuanya, segera mengambil sisa-sisa Youmu yang berbentuk biji dan menyerahkannya kepada Mirai. Sebagai ungkapan terima kasih setelah diselamatkan, ia dengan sigap membalut luka di tangan Mirai. Namun, meskipun Akihito menunjukkan kepeduliannya, Mirai tetap bersikeras bahwa ia tidak tertarik untuk bergabung dengan klub sastra. Tak lama setelah itu, tubuhnya melemah, dan ia pun pingsan. Setelah kejadian itu, Akihito membawa Mirai ke rumahnya agar bisa beristirahat sebelum ia sendiri kembali ke rumahnya. Saat tiba, ia menemukan sebuah kartu pos kosong di kotak suratnya, dikirim khusus untuknya, meski tanpa petunjuk siapa pengirimnya. Keesokan harinya, Akihito mengajak Mirai pergi ke studio foto Shindou, markas Ayaka Shindou, seorang penilai resmi Youmu dari Spirit World Warrior Society. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Ai Shindou, teman serumah Ayaka yang ternyata juga seorang Youmu, sama seperti Ayaka. Fakta ini awalnya sulit diterima oleh Mirai, tetapi setelah beberapa penjelasan, ia mulai memahami bahwa tidak semua Youmu berbahaya. Mitsuki kemudian muncul di depan studio dan mereka pun pergi ke sekolah bersama Ai. Di sepanjang perjalanan, Mirai kembali menegaskan keputusannya. Ia tetap tidak ingin bergabung dengan klub sastra, meskipun Akihito terus berusaha membujuknya. Setelah usahanya untuk merekrut Mirai gagal, Akihito bertemu dengan Hiromi Nase, yang tanpa banyak usaha berhasil membuatnya kesal. Akihito mencoba bertanya tentang Youmu yang mereka temui sehari sebelumnya, tetapi Hiromi menolak untuk memberikan informasi apapun. Alih-alih menjawab, ia justru mengomentari bagaimana Akihito terlalu ikut campur dalam urusan yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Menjelang sore, Akihito kembali mengunjungi studio foto Shindou. Di sana, Ayaka baru saja selesai menilai hasil buruan terakhir Shizuku Ninomiya dengan harga 26.000 yen, yang terasa mengecewakan bagi Shizuku, mengingat betapa agresifnya Youmu yang baru saja ia kalahkan. Setelah menerima pembayaran, Shizuku segera bergegas untuk kencan pertamanya. Momen itu dimanfaatkan Akihito untuk bertanya kepada Ayaka tentang kunjungan Mirai ke studio tersebut. Ternyata, penghalang yang dipasang oleh para pejuang dunia roh untuk menyembunyikan keberadaan studio sempat membuat Mirai tersesat. Untungnya, dengan bantuan Mitsuki, ia akhirnya berhasil menemukan jalan menuju studio foto itu. Sementara itu, Akihito memanfaatkan kesempatan untuk meminta bantuan Ayaka membaca kartu pos kosong yang dikirim ibunya. Kartu tersebut sebenarnya adalah pesan khusus yang hanya bisa dibuat oleh para pejuang dunia roh,
di mana mereka dapat menuliskan pikiran mereka secara langsung tanpa tinta. Namun, harapan Akihito untuk mendapatkan informasi penting sirna ketika yang muncul hanyalah ibunya dalam kostum kucing, bersikap manis dan kekanak-kanakan kepadanya. Kecewa dengan isi pesan tersebut, situasinya semakin canggung ketika Mitsuki, yang datang bersama Mirai, justru tertarik untuk mendengarkan keseluruhan isi kartu pos itu. Setelah bagian yang memalukan itu berlalu, Yayou beralih ke hal yang lebih serius. Ia memperingatkan Akihito tentang kedatangan Hollow Shadow, sebuah youmu yang luar biasa kuat. Yayou mendesaknya untuk menghindari pertemuan dengan makhluk itu karena sebelumnya 5 prajurit dunia roh tingkat tinggi pun tidak mampu bertahan lebih dari 5 menit saat berhadapan dengannya. Ayaka kemudian menilai harga youmu yang baru saja dibunuh Mirai, tetapi ia kecewa karena ternyata hanya bernilai 1000 yen, jumlah yang sangat kecil mengingat usaha yang dikeluarkan. Akihito, di sisi lain, merasa lega karena Mitsuki akhirnya membawa Mirai ke ruang klub, menandakan bahwa Mirai mulai diterima sebagai seorang pejuang dunia roh. Namun, meskipun Mirai cukup berterima kasih untuk mentraktir Akihito semangkuk daging sapi, ia tetap bersikeras agar Akihito tidak ikut campur dalam urusan para prajurit dunia roh. Dengan nada serius, Mirai mengungkapkan bahwa ia telah membunuh seseorang dengan tangannya sendiri, sebuah beban yang tidak ingin ia bagi dengan siapapun. Saat makan malam sederhana mereka, Mirai semakin menegaskan keinginannya agar Akihito menjauh darinya demi kebaikannya sendiri. Keesokan harinya, Mirai kembali berlatih berburu youmu. Namun, keraguannya untuk membunuh masih menghantuinya. Mitsuki tiba-tiba muncul dan dengan mudah menghabisi seekor youmu menggunakan familiar miliknya, lalu memberikan rampasan itu kepada Mirai. Sayangnya, Mirai salah menafsirkan kebaikan itu dan pergi dengan perasaan tersinggung. Sementara itu, di kediaman keluarga Nase, Miroku Fujima dari Departemen Pengamatan Prajurit Dunia Roh datang dengan alasan untuk mengamati Hollow Shadow. Dalam percakapan antara Miroku dan Izumi, putri tertua keluarga Nase, pandangan mereka tentang keberadaan youmu pun terungkap, memperlihatkan sisi lain dari dunia roh yang lebih kompleks. Meskipun Mirai telah meminta Akihito untuk menjauh, Akihito tetap pergi mencarinya di sekolah. Di sana, Mirai terkejut saat mengetahui bahwa youmu yang sebelumnya dibunuh Mitsuki ternyata bernilai 10.000 yen, jumlah yang cukup untuk mengenyangkan perutnya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Mirai akhirnya menerima uang itu. Namun, meskipun ia menerima bantuan tersebut, ia tetap teguh pada pendiriannya untuk menjaga jarak dari Akihito. Mirai menerima kabar tentang kemunculan Hollow Shadow dari Shizuku Ninomiya, seorang spirit world warrior sekaligus guru di sekolahnya. Sementara itu, Akihito dan Hiroomi terlibat dalam percakapan santai, membahas Mirai serta fetis mereka masing-masing, hingga Mitsuki muncul dan langsung menegur mereka. Dengan cara khasnya, Mitsuki mengalihkan perhatian kakaknya yang mesum sebelum menyampaikan pesan penting untuk Akihito. Ia diminta menemuinya di stasiun kereta terdekat saat matahari terbenam. Ketika senja tiba, Mitsuki memberitahu Akihito bahwa Mirai kemungkinan besar berencana menghadapi Hollow Shadow sendirian. Hal ini didasarkan pada pengalaman Mirai di masa lalu yang melibatkan seorang bernama Inami saat kemunculan youmu terkenal. Tak lama setelah percakapan mereka, langit malam berubah menjadi nuansa ungu yang mencekam, sebuah pertanda bahwa aktivitas youmu meningkat. Menyadari bahaya yang mengancam, Akihito segera bergegas menuju rumah Mirai untuk menanyakan keputusannya. Namun, Mirai tetap teguh pada pendiriannya, tak tergoyahkan oleh permohonan Akihito. Dengan penuh tekad, ia pun melangkah pergi menuju Hollow Shadow, mengabaikan peringatan Izumi Nase yang telah disampaikan kepada para spirit world warrior lainnya. Saat mencapai tanah lapang di lereng gunung, Mirai akhirnya membuka segel kekuatannya untuk menghadapi Hollow Shadow. Namun, sebelum sempat menyerang, ia justru harus berhadapan dengan Sakura Inami, seorang spirit world warrior lain yang juga mengincar Hollow Shadow. Tanpa banyak kata, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, hingga tiba-tiba keduanya terseret ke dalam dimensi kelam milik Hollow Shadow. Di sisi lain, Akihito yang frustrasi hanya bisa diam di rumah, merasa tak berdaya. Namun, perasaan itu tak bertahan lama, dorongan untuk bertindak akhirnya mendorongnya mengambil keputusan cepat. Beberapa menit kemudian, ia menerobos masuk ke dunia yang diciptakan oleh Hollow Shadow, mengintervensi pertarungan antara Mirai dan Sakura. Saat Sakura terbaring tak berdaya, Akihito segera mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Mirai yang sudah kelelahan. Sementara itu, Mitsuki meminta Hiroomi untuk membantu mencari Akihito. Meski sebelumnya sudah bertarung melawan puluhan youmu, Hiroomi tetap memenuhi permintaan adiknya dan bergegas menuju lokasi. Di dalam ilusi Hollow Shadow, Mirai dan Akihito masih terjebak, tanpa banyak pilihan. Dengan kekuatan yang tersisa, mereka mencoba memanfaatkan ilusi untuk membingungkan Sakura. Namun, Hollow Shadow segera menampakkan dirinya dalam wujud Yui Inami dan mencoba menghabisi Mirai. Dalam kondisi putus asa,
Mirai akhirnya tersadar bahwa Yui masih hidup dan bahwa semua yang ia lihat hanyalah ilusi. Dengan pedangnya, ia melancarkan serangan terakhir ke arah sosok aneh yang muncul. Seketika, ilusi menghilang, digantikan oleh hujan darah berkilauan yang menandai berakhirnya pertarungan. Sebuah pemandangan yang indah sekaligus mematikan. Tak lama setelah kepergian Sakura Inami, Akihito mengambil keputusan untuk mendekati Mirai. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Hollow Shadow, yang seharusnya telah lenyap oleh kekuatan darah Mirai, ternyata masih bertahan dan merasuki tubuh Akihito. Mirai dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memutuskan apakah akan menusuk Akihito sekali lagi untuk mengusir makhluk itu, meskipun bayangan kelam masa lalu, saat ia kehilangan Yui, menghantuinya. Namun, dorongan Akihito yang mendesaknya untuk bertindak membuat Mirai tak punya pilihan lain. Dengan keberanian yang tersisa, ia menusukkan pedangnya, mengusir Hollow Shadow dari tubuh Akihito sebelum makhluk itu sempat pulih. Kelegaan terpancar di wajah Mirai saat melihat Akihito berhasil selamat dari pertempuran itu. Namun, keadaan belum benar-benar membaik. Ayaka, Shizuku, dan Hiromi kini menghadapi ancaman lain. Sisi Youmu dalam diri Akihito yang mulai bangkit. Mirai hanya bisa menyaksikan ketika ketiga prajurit dunia roh berusaha menekan kekuatan tersebut. Namun, betapapun kuatnya mereka, Akihito tetap berhasil menerobos pertahanan mereka. Medan pertempuran meninggalkan mereka dalam kondisi terluka dan tak lagi mampu bertarung. Saat itulah, Mirai mulai memahami maksud Akihito dan merasa menyesal karena telah bersikap keras kepala. Tanpa ragu, ia bergegas ke arahnya dan menyerang, menggunakan sisa kekuatannya untuk menekan sisi Youmu Akihito. Beberapa menit kemudian, Akihito tersadar dari kegelapan yang menyelimutinya. Ia melihat kehancuran di sekelilingnya, menyadari apa yang telah terjadi, lalu dengan penuh rasa bersalah meminta maaf kepada Mirai. Keesokan harinya, Mirai kembali mengumpulkan besi yang ia tinggalkan setelah pertempuran melawan Hollow Shadow. Namun, yang membuatnya terkejut adalah nilai Youmu yang mereka kalahkan ternyata hanya 200 yen. Jumlah yang sangat kecil untuk pertarungan sebesar itu. Bahkan Akihito pun merasa heran, meskipun ia tahu bahwa Ayaka tidak mungkin berbohong. Meski begitu, hubungan Akihito dan Mirai perlahan membaik. Kini mereka mulai memahami satu sama lain lebih dalam. Sementara itu, di tempat lain, batu asli Hollow Shadow telah berada di tangan Izumi dan dibawa ke kepala keluarga Nase. Dengan tatapan penuh arti, Izumi menyebutkan sesuatu tentang menghentikan Spirit World Warriors Society, sebelum pergi dengan senyum misterius di wajahnya. Setelah insiden tersebut, Akihito, Mirai, Hiromi, dan Mitsuki kembali ke kehidupan sekolah seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Akihito, yang biasanya sendirian di ruang klub, kini ditemani oleh Hiromi saat mencoba membujuk Mirai untuk bergabung dengan klub sastra. Awalnya, Mirai enggan, tetapi begitu ia melihat ensiklopedia berkebun, ketertarikannya muncul, dan ia akhirnya menerima tawaran Akihito. Sementara itu, Mitsuki masih dihantui oleh bayangan pertarungan melawan Hollow Shadow, kenangan yang terus membayangi pikirannya di sekolah. Mirai akhirnya menjalankan tugas pertamanya sebagai anggota klub sastra, mengulas cerita-cerita lama untuk dikompilasi, sebuah tugas yang telah lama tertunda. Sementara itu, Akihito dan Hiromi justru sibuk mengolok-oloknya, dengan masing-masing menunjukkan sisi Mirai yang sesuai dengan fetis mereka. Kenakalan mereka perlahan mulai membuat Mirai kesal, hingga Mitsuki datang dan, seperti biasa, memarahi kedua anak laki-laki itu karena dianggap terlalu mesum. Meski begitu, suasana kembali mencair ketika Mirai memperkenalkan dirinya kepada Mitsuki, yang menyambutnya dengan cukup hangat. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman keluarga Nase, di mana mereka bertemu dengan Miroku Fujima dari Spirit World Warrior Society. Rupanya, tujuan pertemuan itu adalah untuk menyerahkan kartu identitas Spirit World Warrior milik Mirai yang akan disita selama 1 bulan sebagai konsekuensi atas tindakannya dalam insiden Hollow Shadow. Mirai sangat terpukul menyadari bahwa tanpa identitas itu, ia tidak dapat memburu Youmu dan, yang lebih buruk, tidak bisa membayar sewa bulan depan. Bahkan Akihito pun tidak luput dari teguran Izumi Nase terkait keterlibatannya dalam insiden tersebut. Atas saran Akihito, Mitsuki membawa Mirai ke sebuah restoran untuk mendiskusikan pekerjaan paruh waktu sebagai solusi atas kesulitannya. Di sana, Mitsuki memperkenalkan Mirai kepada Yakimo, seekor Youmu yang ia pelihara. Percakapan mereka pun mengalir ke berbagai topik, mulai dari ketidakpercayaan diri Mirai, insiden masa lalu di mana Akihito pernah melukai Hiromi, hingga peran keluarga Nase yang terus mengawasi Akihito. Namun, diskusi mereka terhenti ketika mereka melihat seseorang yang sedang dirasuki oleh Youmu melintas di luar restoran. Dengan refleks cepat, Mitsuki memanggil sangkarnya yang kuat, sementara Mirai dengan sigap menyerang tanpa ragu. Berkat kerja sama mereka, Youmu itu berhasil dikalahkan sebelum sempat melukai siapapun.
Shizuku Ninomiya yang kebetulan berada di sekitar pun muncul setelah melihat sangkar Mitsuki, dan Mirai menyerahkan batu Youmu kepada Shizuku. Batu itu, menurut Shizuku, memiliki nilai setidaknya 50.000 yen, meskipun ia sendiri tidak dapat menaksir harganya secara pasti. Sebagai bentuk terima kasih, Shizuku mengajak Mitsuki dan Mirai makan di restoran terdekat. Mirai yang awalnya berseri-seri melihat banyaknya daging yang tersaji di atas meja tiba-tiba terdiam, ketika matanya menangkap sebuah tanda bertuliskan Festival Lentera September yang akan datang. Dengan nada datar, Shizuku menyebut bahwa festival itu hanya untuk pasangan, membuat suasana di meja mereka mendadak suram. Tampaknya, Festival Lentera membangkitkan kenangan yang tidak menyenangkan bagi Shizuku dan Mitsuki. Mitsuki, dalam benaknya, kembali mengingat bahwa ia tidak pernah bisa menikmati festival tersebut karena tugasnya sebagai prajurit dunia roh yang selalu menyita waktunya. Keesokan harinya, Akihito tidak masuk sekolah, sementara Mitsuki membawa Mirai ke studio foto milik Ayaka Shindo. Ternyata, sebagian dari pekerjaan paruh waktu Mirai adalah berpose mengenakan pakaian pembantu untuk sesi pemotretan Ayaka, yang dibiayai oleh Akihito. Awalnya, Mirai merasa malu berpose di depan mereka, hingga Ai dengan santai mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengambil foto tanpa busana untuk koleksi pribadi Ayaka. Mendengar hal itu, Mirai hanya bisa merasa semakin terpojok, terlebih ketika menyadari bahwa ukuran dada Ai ternyata tidak terlalu mencolok seperti yang ia kira. Saat sore tiba, Ai berdandan untuk menghadiri festival Lentera. Sementara itu, Ayaka berbicara dengan Mitsuki dan Mirai mengenai kondisi Akihito, yang ternyata membolos sekolah seharian setelah insiden Hollow Shadow. Ayaka mengingat bahwa ini bukan pertama kalinya Akihito bereaksi seperti itu. Sebelumnya, ia juga menunjukkan perilaku serupa setelah secara tak sadar menyerang Hiroomi saat berada di bawah pengaruh Youmu miliknya. Beberapa saat kemudian, Ayaka dan Ai pergi ke festival Lentera, sementara Shizuku memilih untuk berpisah setelah berhasil mendapatkan pasangan untuk menikmati acara tersebut. Mitsuki dan Mirai, di sisi lain, memutuskan untuk tetap tinggal di studio. Dalam percakapan singkat, Mitsuki menegaskan bahwa keputusannya untuk tidak menghadiri festival adalah pilihannya sendiri. Namun, ketika ia melihat para gadis berkimono yang melintas di depan tokonya, ingatan masa kecilnya saat menyalakan lentera kembali membanjiri pikirannya. Keinginan Mirai untuk ikut serta dalam festival pun akhirnya meluluhkan hati Mitsuki, yang kemudian bersedia berdandan dan pergi bersama Mirai ke festival. Saat mereka berdua menikmati suasana malam yang dipenuhi cahaya lentera, Akihito dan Hiroomi tiba tepat waktu untuk menyaksikan pertunjukan kembang api. Keindahan festival akhirnya membuat Mitsuki larut dalam kegembiraan, hingga tanpa disangka, ia mengejutkan Hiroomi dengan memintanya membelikan permen apel untuknya. Di sisi lain, Mitsuki mulai membuka diri kepada Mirai dan menerimanya di klub sastra, membantu gadis pemalu itu untuk lebih menonjol sebagai seorang siswi SMA. Sementara itu, obsesi Mirai terhadap bonsai terungkap di klub, yang segera mendapat sorotan dari Akihito, yang menyalahkan hobi itu sebagai penyebab perut Mirai yang selalu kosong. Untungnya, Mirai kini telah mendapatkan kembali kartu identitas prajurit dunia rohnya dari Izumi, memberinya sedikit kepercayaan diri. Mirai terus menjalani pekerjaannya sebagai model di studio foto Ayaka. Suatu hari, dalam sesi pemotretan, ia meminta saran tentang Youmu yang bisa ia buru demi membayar sewa tepat waktu. Ayaka pun merekomendasikan sebuah Youmu tipe buah yang diperkirakan bernilai sekitar 500.000 yen, dan memberitahu lokasinya di atap sekolah mereka. Tanpa berpikir panjang, Mirai segera bergegas kembali ke sekolah, khawatir jika ada pemburu lain yang akan mengambilnya lebih dulu. Sayangnya, dalam kegugupannya, ia gagal memperhatikan detail penting tentang Youmu tersebut. Akihito yang terlambat menyusulnya berusaha menghentikan Mirai, namun sebelum mereka bisa merencanakan strategi, Youmu itu tiba-tiba meledak, menyemburkan cairan kuning beracun yang meninggalkan bau menyengat di tubuh mereka. Akibatnya, mereka harus menghabiskan sisa hari dengan membersihkan diri dan mengganti pakaian yang sudah terkontaminasi, meski harga diri mereka tetap tak terselamatkan. Malam itu, saat Mirai berdandan untuk sesi foto lainnya, Ai berbincang dengan Akihito dan menjelaskan beberapa hal penting mengenai Youmu tipe buah. Pertama, Youmu ini harus dialihkan perhatiannya sebelum diserang. Kedua, yang lebih aneh, Youmu ini memiliki ketertarikan khusus terhadap gadis manusia, sesuatu yang jarang terjadi di antara spesiesnya. Berdasarkan informasi ini, Mirai dan Akihito menyadari bahwa satu-satunya harapan mereka untuk menangkap Youmu itu adalah dengan menggunakan Mitsuki sebagai umpan. Sayangnya, Mitsuki menolak mentah-mentah. Namun, Akihito dan Mirai tidak kehabisan akal. Dengan senyum penuh tipu daya, mereka memanfaatkan aroma sari buah Youmu yang masih menempel di pakaian mereka untuk memeras Mitsuki agar mau membantu. Kini, satu pertarungan baru pun dimulai, tidak hanya melawan Youmu, tetapi juga melawan ketidaksukaan Mitsuki terhadap rencana konyol mereka.
Pada minggu berikutnya, Ai dan Mitsuki bergabung dengan Akihito dalam perburuan Youmu tipe buah. Mirai, yang turut serta, bertindak sebagai umpan dengan mengenakan pakaian menyerupai idola. Pose sugestifnya sempat mengenai target, tetapi rencana mereka berantakan ketika Yakimo yang kelelahan ikut campur. Youmu itu menyemburkan cairannya ke segala arah, membasahi mereka semua. Mitsuki, yang terkena cairan berbeda dengan aroma yang hanya ia yang kebal, tetap berdiri kokoh saat yang lain merasa mual. Akihito dan Mirai sempat ingin menyerah, tetapi Mitsuki menolak mundur setelah Ai mengungkapkan bahwa mengalahkan Youmu itu akan menghilangkan bau busuk yang mengganggu. Di tempat lain, Hiroomi membantu merawat adik perempuannya yang sakit dan mendapat informasi penting. Lagu serta tarian bisa mengalihkan perhatian Youmu. Mengingat pengalaman sebelumnya, ia memainkan lagu yang pernah digunakan untuk menundukkan makhluk tersebut. Meski Mirai menganggap lagu itu terlalu manis dan memalukan, Mitsuki tetap mencoba. Namun, mereka segera menyadari satu hal, Mirai adalah penyanyi yang buruk. Setelah satu percikan besar yang berakhir dengan kegagalan, mereka bertekad untuk mencoba lagi. Minggu berikutnya dihabiskan untuk berlatih dan menyempurnakan koreografi. Dengan semangat baru, Mirai, Mitsuki, Hiroomi, dan Akihito menghadapi Youmu itu sekali lagi, kali ini dengan Ai sebagai senjata rahasia mereka. Saat mereka menari, Youmu tersebut terpesona oleh pertunjukan itu. Namun, masalah baru muncul. Karena semua sibuk menari, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pukulan terakhir. Dalam sekejap, Youmu itu meledak lagi, menyemburkan cairannya hingga meluber ke atap. Sementara itu, di tempat lain, Sakura mengisi senjatanya dengan batu Youmu, mengenang hari sebelum kematian kakaknya, Yui. Ia teringat bagaimana Yui mengingatkannya tentang kelemahannya sebagai seorang spirit world warrior, terutama ketidakmampuannya melihat langit ungu yang diciptakan oleh Hollow Shadow, dan menyarankannya untuk tetap berada di dalam rumah selama peristiwa itu berlangsung. Di masa sekarang, Hiroomi justru sibuk meratapi kehilangan koleksi HND 48 miliknya setelah mencoba menjebak Mitsuki dengan memberikan salinan lamaran Mitsuki untuk grup idola tersebut. Tak lama kemudian, Mitsuki muncul di hadapan Mirai, yang sedang menghadiri acara makan udon sepuasnya sembari merawat bonsai yang rusak akibat pertandingan bisbol di luar. Tidak berselang lama, Shizuku Ninomiya datang membawa kabar mengejutkan. Sakura Inami akan pindah ke sekolah mereka. Mirai terdiam, tetapi menolak meminta keluarga Nase untuk mengintervensi, karena ia merasa tidak ada yang akan berubah meskipun Sakura diterima atau ditolak di sekolah itu. Saat malam tiba, Mirai kembali ke sekolah untuk mengambil barang yang tertinggal, sementara Akihito harus pulang sendirian. Di perjalanan, ia menemukan Sakura yang pingsan setelah bertarung sengit melawan sekawanan Youmu berbentuk burung. Tanpa pikir panjang, ia membawanya pulang dan menyiapkan nasi telur dadar untuknya. Meski Sakura menolak memakannya tanpa alasan yang jelas. Di tengah percakapan, Sakura akhirnya mengungkapkan bahwa senjatanya mendapatkan kekuatan dengan menyerap batu Youmu, dan ia hanya bisa meminjam senjata itu dengan satu syarat, membunuh Mirai Kuriyama. Mendengar hal itu, Akihito menyadari satu hal, Sakura mungkin tidak akan sanggup melakukannya, terutama setelah melihat betapa besar tekanan yang dialaminya setiap kali ia menggunakan senjata itu, meskipun hanya untuk sesaat. Tiba-tiba, Mirai muncul di depan pintu rumah Akihito, memaksanya mengambil keputusan cepat. Tanpa banyak pilihan, ia menyembunyikan Sakura di dalam lemari sementara ia mencoba membujuk Mirai untuk segera pergi. Namun, usahanya sia-sia. Sakura akhirnya pergi, tetapi tidak sebelum bertukar pandang dengan Mirai, meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Keesokan harinya, kedamaian di sekolah Mirai terguncang saat Sakura secara tak terduga dipindahkan ke kelasnya. Kekhawatiran Akihito semakin memuncak hingga ia memutuskan untuk memberitahu Hiroomi tentang apa yang diketahuinya mengenai Sakura. Di sisi lain, Mitsuki pun akhirnya mengetahui bahwa Mirai tengah berusaha menyelesaikan masalah dengan gadis misterius itu. Tak lama kemudian, Mirai bertemu dengan Sakura di pasar dan menghadapi dirinya secara langsung. Kali ini, ia tak lagi goyah seperti sebelumnya. Menyadari bahwa kematian tidak akan menghapus penyesalannya atas kehilangan Yui Inami, Mirai bersikeras untuk membela dirinya sendiri. Dengan cepat, ia menunjukkan perbedaan kekuatan antara dirinya sebagai spirit world warrior sejati dengan Sakura yang lebih lemah. Ketika senjata Sakura berbalik melawannya, nyaris melahapnya, Mirai dengan sigap menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Mirai memutuskan untuk berdamai dengan Sakura. Meskipun awalnya ragu, Sakura akhirnya menerima uluran tangan Mirai dan kembali bersamanya. Namun, di tempat lain, Miroku Fujima mengambil senjata yang telah dibuang oleh Sakura. Meski kecewa karena gagal menangkap Sakura, ia tetap yakin bahwa batu Youmu di dalamnya cukup untuk mencapai target utamanya, batu Hollow Shadow. Sementara itu, di malam yang sunyi,
Mitsuki menemukan Izumi dengan ekspresi penuh kebingungan. Dari tempatnya berdiri, Mitsuki menyaksikan jalanan kota yang membentuk pola unik, seolah menggambarkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Izumi kemudian menyebutkan bahwa masa keheningan akan segera tiba, diikuti oleh sesuatu yang lebih besar, melampaui batas. Mendekati malam Chalm, Izumi menyampaikan rencananya kepada pemimpin klan Nase. Dengan penuh tekad, ia menggunakan Glaciate Barrier pada sekretarisnya sendiri sebagai bagian dari strateginya. Mempertaruhkan nama besar klan Nase, ia bersumpah akan memastikan keberhasilan rencananya. Sementara itu, Mitsuki tak bisa menyembunyikan kegelisahannya saat Chalm semakin dekat. Terlebih setelah melihat ekspresi langka di wajah Izumi yang menunjukkan kekhawatiran yang selama ini jarang ia lihat. Keesokan paginya, Mirai yang kini telah berdamai dengan Sakura harus menghadapi masalah baru, membujuknya untuk bangun dari tempat tidur. Kehilangan motivasi untuk pergi ke sekolah setelah semuanya mereda, Sakura kini tinggal di apartemen Mirai, menjadikan Mirai sosok kakak perempuan baginya. Dalam perjalanan ke sekolah, mereka menemukan Akihito tertidur di halte bus. Rupanya, ia menghabiskan 7 jam semalam hanya untuk memikirkan kacamata sempurna untuk Mirai, sebuah fakta yang membuat Mirai semakin khawatir dengan kebiasaan anehnya. Di sekolah, Shizuku membahas ujian akhir dan rencananya untuk mengambil cuti seminggu dengan alasan pribadi. Di sisi lain, Sakura memberitahu Mirai tentang rumor yang beredar mengenai kedatangan Chalm yang semakin dekat. Sebuah kartu pos dari Yayo kemudian mengonfirmasi hal ini kepada saudara kandung Nase, Akihito, Mirai, dan Ayaka. Namun, Akihito tampaknya lebih tertarik pada kostum hamster Yayao daripada ancaman yang akan segera datang, membuat situasi semakin absurd ketika Yayao memarahinya atas insiden Hollow Shadow yang lalu. Setelah pesan Yayu berakhir, Ai mengumpulkan mereka di sebuah kafe, tempat ia menjelaskan bahwa Chalm telah sementara waktu menurunkan vitalitas alami semua Youmu. Ayaka pun mengingatkan Akihito bahwa dirinya tidak terkecuali. Ia memperingatkan bahwa ketika Chalm mencapai puncaknya pada tengah malam, sifat Youmu dalam dirinya akan melemah, membuatnya lebih rentan. Karena itu, saudara-saudara Nase sepakat untuk mengawalnya menuju tempat Ayaka. Namun, rencana itu tidak berjalan sempurna. Sayangnya, setelah mereka berpisah, Akihito terpaksa pulang sendirian, sementara Mitsuki akhirnya dijemput oleh Miroku Fujima. Dalam perjalanan pulang, Akihito yang kelelahan menaiki kereta, sementara di tempat lain, Mitsuki mendapati dirinya berhadapan dengan kenyataan baru yang mengejutkan. Miroku mengungkapkan kebenaran di balik makhluk yang bertanggung jawab atas manifestasi Chalm, sebuah Youmu kuat yang dikenal sebagai Beyond the Boundary. Menyadari betapa sedikitnya ia mengetahui tentang makhluk tersebut, Mitsuki berusaha menggali lebih dalam informasi dari Miroku. Percakapan itu akhirnya membawa mereka pada hubungan rumit antara keluarga Inami, Mirai Kuriyama, dan Izumi Nase. Namun, ketika ketegangan meningkat dan Miroku merasa tidak nyaman dengan kedekatan Mitsuki, Hiroomi yang telah mengikuti adiknya dari jauh akhirnya muncul. Perkelahian singkat pun tak terhindarkan, tetapi Miroku berhasil melarikan diri. Sementara itu, Akihito bertemu dengan Izumi di dalam kereta. Tanpa peringatan, Izumi menggunakan Glaciate Barrier padanya, menyebabkan Akihito pingsan seketika. Ia pun dibawa ke rumah Ayaka untuk beristirahat. Di sana, Mirai dan Sakura berada di sisinya untuk memastikan keadaannya. Ayaka mengamati bahwa kekuatan Youmu dalam diri Akihito telah melemah drastis, dan dengan penuh keprihatinan, ia mengakui bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak. Meski begitu, Mirai bertekad untuk tetap berada di sisi Akihito, sementara Ayaka bersiap menghadapi tengah malam yang penuh ketidakpastian. Saat malam menjelang, kota Nagatsuki berubah menjadi ajang pembantaian bagi Youmu yang melemah akibat Chalm. Para Spirit World Warriors memanfaatkan kesempatan ini untuk membasmi sebanyak mungkin Youmu. Di sisi lain, Hiroomi berbicara dengan Mitsuki mengenai pertemuannya dengan Miroku. Ia memperingatkan adiknya bahwa Miroku mungkin sengaja menyebarkan kebohongan demi menciptakan perpecahan dalam keluarga Nase. Namun, Hiroomi sendiri tidak mengetahui seluruh kebenarannya, membuat situasi semakin membingungkan. Ia hanya bisa menegaskan bahwa menghadapi Izumi langsung mungkin bukan cara terbaik untuk mencari jawaban. Di tempat lain, Sakura dan Mirai berbincang sambil makan malam di sebuah minimarket. Dalam percakapan itu, Mirai mengungkapkan betapa berharganya Akihito baginya. Tidak seperti orang lain, Akihito memperlakukannya sebagai individu biasa, bukan sekadar Spirit World Warrior atau seseorang dengan darah terkutuk. Sementara mereka berbicara, Mitsuki dan Hiroomi tiba-tiba menerima pesan dari Mirai tentang keadaan Akihito yang semakin mengkhawatirkan. Ketegangan semakin meningkat ketika Miroku tiba di studio foto Shindou. Dengan penuh ancaman, ia menuntut Ayaka untuk menyerahkan Akihito kepadanya. Namun, Ayaka menolak, dan dalam sekejap, suasana berubah menjadi medan pertempuran.
Ayaka berubah menjadi rubah berekor 9 berwarna perak, bersiap bertarung. Namun, Calm telah melemahkannya, memberikan celah bagi Miroku untuk menaklukkannya dengan mudah. Beruntung, sebelum semuanya berakhir, Izumi tiba tepat waktu, menyelamatkan Ayaka dari serangan mematikan Miroku. Di saat yang sama, Ai dengan cemas menjaga Akihito yang masih tak sadarkan diri. Namun, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi, sisi Youmu dalam dirinya perlahan-lahan bangkit kembali. Sementara itu, pertempuran pecah di berbagai sudut kota Nagatsuki, dengan para Spirit World Warriors bertarung melawan Youmu yang tersisa. Di tengah kekacauan, Mirai bergegas kembali ke studio foto Shindou, hanya untuk mendapati Ai Shindou berdiri gemetar di samping Akihito yang kini telah berubah ke dalam wujud Youmu sepenuhnya. Di tempat lain, Mitsuki dan Hiroomi bertarung melawan seekor Youmu raksasa yang tetap menjadi ancaman meskipun kekuatannya telah dilemahkan oleh Calm. Dengan strategi dan upaya gabungan antara Hiroomi dan Yakimo, makhluk mengerikan itu akhirnya tumbang. Namun, meskipun satu ancaman telah dikalahkan, bahaya yang lebih besar masih mengintai dalam kegelapan. Sementara itu, di lokasi yang jauh dari studio foto Shindou, Izumi Nase dan Miroku Fujima terlibat dalam pertarungan sengit. Kedua Spirit World Warrior saling menunjukkan kekuatan mereka, namun Izumi yang lebih dulu melancarkan serangan. Dengan sorot mata tajam, ia mengonfrontasi Miroku tentang tindakannya dan keberadaan Society of Spirit World Warriors. Namun, bukannya menjawab, Miroku tetap bungkam, lalu memilih melarikan diri saat sebuah ledakan tiba-tiba mengguncang lingkungan sekitar. Di tempat ledakan, Mirai berhadapan dengan Akihito yang kini telah berubah menjadi wujud Youmu. Sementara Ayaka dengan cepat membawa Ai ke tempat yang aman, Mirai terpaksa menghadapi Akihito sekali lagi. Namun, sebelum pertarungan benar-benar terjadi, kehadiran Izumi yang tiba-tiba memberi Akihito kesempatan untuk melarikan diri. Di sisi lain, Mitsuki dan Hiroomi berhasil mengalahkan Youmu raksasa yang menjulang tinggi. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas menuju apartemen Akihito bersama Izumi dan Mirai. Dalam percakapan yang semakin serius, Mirai menjelaskan bagaimana sisi manusia Akihito semakin melemah. Sedangkan Mitsuki berpendapat bahwa separuh Youmu di dalam dirinya hampir tidak lebih kuat dari separuh manusia, membuat kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Di tengah perbincangan itu, Mirai secara tak sengaja mengetahui rencana Akihito yang ingin memberinya sepasang kacamata berbingkai hitam sebagai hadiah ulang tahunnya. Tak lama berselang, gempa bumi tiba-tiba mengguncang, memaksa mereka meninggalkan apartemen Akihito dan bergerak menuju hutan terdekat. Di sana, mereka dikejutkan oleh sebuah kawah besar yang tampaknya terbentuk akibat kekuatan Akihito. Izumi, dengan tatapan penuh pertimbangan, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan secara langsung meminta Mirai untuk menghabisi Akihito jika mereka bertemu lagi. Permintaan itu menghantui Mirai sepanjang malam, membuatnya terus merasa gelisah. Mitsuki pun kehilangan ketenangannya saat memikirkan kemungkinan membunuh Akihito. Berbeda dengan mereka, Hiroomi tampak lebih siap menghadapi skenario terburuk. Namun, perasaan sebenarnya akhirnya terungkap saat ia berhadapan dengan Izumi. Dengan penuh kecurigaan, Hiroomi menuduh Izumi telah memanipulasi Mirai agar membunuh Akihito. Alih-alih membantah, Izumi hanya memperingatkan Hiroomi tentang rencana Society of Spirit World Warriors terhadap keluarga Nase. Keesokan harinya, kehidupan sekolah kembali seperti biasa bagi sebagian besar siswa, meski tidak bagi mereka yang mengetahui nasib Akihito yang semakin mendekati titik kritis. Sakura masih terlihat khawatir akan Mirai, yang tampaknya masih terus memikirkan Akihito. Sementara itu, Mirai sendiri telah mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Sebagai tanda kesiapannya, ia berbicara dengan Hiroomi, yang kemudian mengungkapkan tentang Beyond the Boundary. Kenangan tentang pertemuan pertamanya dengan Akihito pun kembali memenuhi benak Mirai, membuatnya berharap andai saja pertemuan itu tidak pernah terjadi. Musim hujan pun tiba di kota Nagatsuki, menyelimuti kota dengan suasana yang sendu. Mereka yang memahami takdir yang menanti Akihito menjalani hari-hari mereka dengan perasaan berat. Di sebuah kafe kecil, Mirai bertemu dengan Izumi, sementara Hiroomi menyelidiki lebih dalam tentang rencana Izumi terhadap Mirai. Dari penelitiannya, ia membentuk sebuah teori, hanya pecahan-pecahan Beyond the Boundary yang telah terwujud, dan entah bagaimana, Akihito tampaknya memiliki hubungan erat dengan fenomena itu. Tidak butuh waktu lama bagi Hiroomi untuk menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seseorang telah menyelinap ke ruang rahasia keluarga Nase. Orang itu tidak lain adalah Miroku Fujima, yang kini menyerap batu Hollow Shadow. Di saat yang sama, Mirai akhirnya menemukan Akihito. Sebelum bertindak lebih jauh, ia menghubungi Hiroomi, mengungkapkan keputusannya untuk menghabisi Akihito. Namun, sebelum kata-katanya sempat dipikirkan lebih dalam, Akihito tiba-tiba terbangun. Tatapannya yang kini penuh dengan aura Youmu mengunci Mirai,
memaksanya untuk bertarung meski hatinya dipenuhi keraguan. Setelah meninggalkan kacamata berbingkai merahnya, Mirai akhirnya menyerang Akihito. Dan dalam sekejap, dunia mereka kembali beradu dalam pertempuran yang menentukan. Beberapa waktu berlalu sejak pertarungan terakhir yang penuh darah antara Mirai dan Akihito. Kini, Mirai menghabiskan sebagian besar waktunya merawat Akihito hingga pulih, meskipun metodenya terkadang dipertanyakan. Sakura yang penasaran segera datang untuk memeriksa keadaan mereka. Namun, ia segera menyadari bahwa Mirai masih belum mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Akihito. Dalam kebingungan, Akihito keluar dari kamar, hanya untuk disambut oleh sinar matahari yang cerah. Saat itu, ia baru menyadari, musim panas telah tiba. Di suatu waktu ketika kota Nagatsuki masih berselimut salju, Mirai menemukan Akihito yang tampak tak bernyawa di klub sastra sekolah. Pemandangan itu mengguncang hatinya, meninggalkan kegelisahan yang tak terkatakan. Namun, waktu berlalu, dan ketika Akihito kembali tersadar, ia mendapati dirinya di sekolah yang kosong, menandakan liburan musim panas sedang berlangsung. Anehnya, Sakura dan Mitsuki ada di sana mengenakan pakaian renang, seolah mengabaikan suasana yang seharusnya lengang. Seperti biasa, candaan khas antara Mitsuki, Akihito, dan Hiromi pun terjadi, menciptakan momen ringan di tengah misteri yang menyelimuti mereka. Setelahnya, Mirai pulang bersama Akihito yang berjalan terhuyung-huyung seperti zombie, tak menanggapi satu kata pun darinya. Rasa cemas memenuhi dada Mirai saat ia menyaksikan Akihito yang tampak kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri. Melihatnya dalam kondisi seperti itu membuatnya sedih. Namun ia tetap mendampinginya hingga sampai ke apartemen. Saat matahari sore mulai tenggelam di cakrawala, Akihito menikmati kebersamaan dengan Mirai. Senyum Mirai yang tulus menghangatkan hatinya, membuatnya ingin memperpanjang kebersamaan itu dengan mengajaknya makan malam. Namun, Mirai dengan wajah sedikit merona menolak tawaran tersebut, justru bertanya mengapa Akihito begitu baik padanya. Dengan suara lirih, Mirai mengungkapkan bahwa mereka serupa, dan pemikiran bahwa Akihito mungkin melihat dirinya dalam dirinya sendiri membuatnya kesal. Akihito segera menyadari bahwa Mitsuki ada di balik tindakan Mirai dan berusaha menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, atmosfer berubah ketika Mirai menjadi serius dan mengungkapkan kenyataan yang selama ini tersembunyi. Ia menjelaskan rencananya untuk mengalahkan Beyond the Boundary, dan bagaimana pertempuran terakhir mereka berakhir. Saat itu, ketika Mirai menusuk Akihito, ia justru menyerap Beyond the Boundary ke dalam dirinya. Tindakan itu menyelamatkan Akihito, tetapi sekaligus menghapus keberadaannya dari dunia ini. Kemudian, Mirai mengungkapkan kebenaran yang mencengangkan, Mirai yang berdiri di hadapan Akihito sebenarnya hanyalah hayalan, terbentuk dari pengaruh Beyond the Boundary yang masih tersisa dalam setetes darah yang ada di tubuh Akihito. Dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Akihito mendapati dirinya berada di ladang bunga matahari, di mana Mirai mencoba mendekat dan menciumnya. Namun, ia segera tersadar bahwa bahkan dalam mimpi, hal itu sulit dilakukan. Sebelum ia bisa memahami semuanya, Mirai menghilang begitu saja, meninggalkannya dalam kesunyian. Saat Akihito kembali sadar, ia mendapati dirinya terbaring di ranjang rumah sakit, dengan sepasang kacamata berbingkai merah dan dedaunan musim gugur berserakan di sekelilingnya, sebuah tanda bahwa kenyataan telah menantinya. 6 bulan sebelumnya, setelah kejadian dengan Yui Inami dan Hollow Shadow, Mirai diperkenalkan oleh Izumi Nase kepada kepala keluarga Nase. Di sana, ia diberitahu tentang misinya, melenyapkan seorang, setengah Youmu abadi, yang dikenal sebagai Akihito Kanbara, di mana setengah Youmunya merupakan Beyond the Boundary itu sendiri. Izumi memberinya dukungan penuh dalam menjalankan tugas ini, bahkan menyediakan tempat tinggal baru serta informasi tentang lokasi Akihito. Namun, seiring waktu berjalan, Mirai menyadari bahwa Akihito bukanlah ancaman seperti yang ia kira. Justru, ia adalah seseorang yang memahami penderitaan yang ia rasakan. Sebulan berlalu, Mirai mulai ragu dan mengungkapkan kesulitannya dalam membunuh Akihito. Izumi tetap meyakinkannya bahwa peluang itu akan datang, dan menyarankan Mirai untuk mengamatinya dari kejauhan tanpa terlalu dekat demi keselamatannya sendiri. Namun, batasan itu mulai kabur ketika Hollow Shadow muncul dan Mirai menemukan seseorang yang akhirnya memahami dirinya. Perlahan tapi pasti, ia semakin terikat dengan Akihito, hingga keinginan untuk menjauhinya pun menjadi mustahil. Sebulan setelah pencabutan sementara tugas Mirai sebagai Spirit World Warrior, Izumi mengungkapkan kekecewaannya karena Mirai melewatkan kesempatan untuk mengalahkan Beyond the Boundary. Saat festival Lentera berlangsung, setelah menikmati indahnya kembang api, Mirai dengan penuh tekad menyampaikan niatnya untuk membunuh Beyond the Boundary. Namun, di sisi lain, ia juga memutuskan untuk tidak membunuh Akihito. Ketika Calm muncul, Izumi mengungkapkan rencananya untuk memaksa Beyond the Boundary terwujud dengan menggunakan Glaciate Barrier pada Akihito. Dengan cara ini,
Mirai dan keluarga Nase akan mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya di hadapan Society of Spirit World Warriors. Meski demikian, Izumi juga mengisyaratkan kemungkinan lain, mengekstrak Beyond the Boundary tanpa harus menyakiti Akihito. Dengan selembar kertas yang berisi lokasi Akihito, Mirai dihadapkan pada dilema besar. Namun, meskipun ia sadar bahwa Akihito mungkin akan marah karena mempertaruhkan nyawanya, Mirai tetap memutuskan untuk pergi. Sementara Akihito mendapatkan kembali kekuatannya, yang dapat ia lakukan hanyalah menyaksikan dedaunan musim gugur berguguran. Sementara di dunia mimpinya yang bersalju, Mirai menemukan inti Beyond the Boundary. Tanpa ragu, Mirai memulai serangannya di dalam dunia mimpi tersebut. Namun, Beyond the Boundary bukan lawan yang mudah. Ia segera membalas dan memaksa Mirai bertahan dengan segala kemampuannya. Di dunia nyata, Mitsuki mengkhawatirkan keadaan Mirai setelah mendengar kekhawatiran Akihito. Tidak lama kemudian, Hiroomi memberitahu Akihito tentang 3 bulan yang telah ia habiskan di rumah sakit serta menghilangnya Mirai, mengungkapkan fakta-fakta yang mengejutkannya. Akihito juga mengaku bahwa sejak bangun dari tidurnya, ia terus mendengar suara gemuruh, sesuatu yang Hiroomi, dengan kekuatannya yang melemah, tidak bisa dengar. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut di studio foto Shindou. Dalam suasana yang lebih tenang, Akihito menikmati hidangan nasi omelet lezat di kafe Ayaka. Namun, di sela-sela itu, Ayaka memberitahu Hiroomi bahwa suara yang didengar Akihito mungkin merupakan efek samping dari hubungannya dengan Beyond the Boundary. Menyadari situasi semakin serius, Akihito mendesak Hiroomi untuk membawanya menemui Izumi, namun Hiroomi menolak. Ia mengingatkan bahwa baik dirinya maupun Mitsuki telah berusaha memaksa Izumi untuk berkata jujur, tetapi gagal. Ketegangan di antara mereka hampir berubah menjadi perkelahian sebelum akhirnya Izumi muncul dan menenangkan keadaan. Di bawah langit malam, Izumi mulai mengungkap mitos Beyond the Boundary. Ia menjelaskan bahwa Beyond the Boundary adalah kekuatan alam yang lahir dari kebencian manusia yang terakumulasi seiring waktu. Yang mengejutkan, entitas kuat ini ternyata tinggal di dalam tubuh Akihito, mengubahnya menjadi setengah Youmu abadi, yang berbahaya. Oleh karena itu, Izumi berencana meminta seseorang dengan darah terkutuk, Mirai, untuk menghancurkannya. Namun, di saat yang paling menentukan, Mirai membuat pilihan yang berbeda. Ia memilih untuk menyelamatkan Akihito dan mengorbankan dirinya sendiri. Akihito yang dipenuhi kemarahan hanya bisa mendengar kata-kata Izumi yang mengguncang hatinya, sebuah ungkapan terima kasih kepada Mirai karena telah menyelamatkan dunia. Dengan hati yang dipenuhi kebingungan dan kesedihan, ia berjalan tanpa tujuan di kota, pikirannya terus dihantui kenangan akan dunia mimpi itu. Perjalanannya akhirnya membawanya ke apartemen Mirai, di mana ia bertemu Sakura yang penuh amarah, menuntut jawaban mengenai keberadaan Mirai. Kembali ke rumahnya untuk pertama kali dalam 3 bulan, Akihito menemukan pesan terakhir yang dikirimkan Mirai kepadanya. Saat membaca pesan itu, air matanya mulai mengalir, tetapi malapetaka baru saja dimulai. Di tempat lain, Miroku menyadari bahwa pertarungan Beyond the Boundary melawan Mirai telah berlarut-larut, dan kini entitas tersebut mulai menyerap kekuatan semua Youmu serta Spirit World Warrior di sekitarnya. Dengan niat tersembunyi, Miroku mengambil langkah berani, ia memutuskan untuk memberi dorongan tambahan pada Beyond the Boundary, berharap tindakan ini akan memprovokasi Izumi untuk bertindak. Dengan satu putaran kunci mobilnya, ia mentransfer energi kendaraan ke senjatanya, menembakkan sinar yang langsung mengubah dimensi Beyond the Boundary menjadi bola hitam yang kini dapat terlihat oleh mata manusia biasa. Tak lama kemudian, tanpa bisa menghindar, para Youmu tersedot ke dalam dimensi tersebut. Sementara itu, sebuah brosur misterius dari klub sastra mengarahkan Akihito untuk kembali ke sekolah. Di dalam Beyond the Boundary, Mirai terus berjuang mati-matian untuk melindungi Akihito. Sementara itu, di luar, Hiroomi, Mitsuki, Sakura, dan Shizuku secara kebetulan bertemu Akihito saat ia dalam perjalanan ke sekolah. Namun, pemandangan yang mereka saksikan di langit membuat mereka terkejut. Horde Youmu yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam dimensi gelap itu. Mereka segera bergegas menuju lokasi sekolah, hanya untuk menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah baju zirah raksasa berdiri megah di dalamnya. Yang lebih mengejutkan lagi, sosok di balik kejadian itu ternyata adalah ibunya sendiri, Yayao Kanbara, yang muncul dengan cara yang, menurut Akihito, cukup memalukan. Dengan gaya khasnya, Yayao mencoba menjelaskan situasi yang sedang terjadi, tetapi justru mencuri perhatian dengan pakaiannya yang minim. Ia kemudian menunjukkan sebuah batu yang sebelumnya diperoleh Mirai saat insiden Hollow Shadow. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terungkap, batu itu ternyata bukan sekadar artefak biasa, melainkan bagian dari tubuh Akihito yang terlepas saat Mirai menikamnya. Ini berarti bahwa batu tersebut juga merupakan bagian dari Beyond the Boundary. Yayao pun mengungkapkan rencananya,
membiarkan Akihito menyatu dengan bagian Beyond the Boundary tersebut dan menangkap diri boneka-nya yang berada di dalam Youmu. Di tengah kebingungan, Izumi tiba-tiba muncul di ruang klub sastra untuk memperingatkan Akihito tentang risiko besar jika ia tetap berusaha menjadi manusia normal. Namun, dengan tekad bulat, Akihito menolak untuk mundur. Dengan batu Beyond the Boundary dalam genggaman, ia meluncurkan dirinya ke dalam dimensi Youmu, menyatu dengan diri boneka-nya di sana sebelum akhirnya berlari menuju Mirai. Dalam pertemuan yang penuh emosi, Akihito berhasil menangkap Mirai setelah ia memberikan pukulan telak pada Beyond the Boundary. Untuk pertama kalinya setelah 3 bulan berpisah, keduanya akhirnya bisa berbicara kembali. Di dalam dimensi yang gelap dan berbahaya itu, Mirai menatap Akihito dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia kesal, bukan hanya karena Akihito merusak rencananya untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Akihito, tetapi juga karena perasaan Akihito yang begitu tulus akhirnya menggoyahkan keyakinannya. Sementara itu, di dunia nyata, Izumi menghadapi Yayou dengan pertanyaan besar yang selama ini tersimpan dalam pikirannya. Apa sebenarnya identitas asli Akihito Kanbara? Namun, Yayou memilih untuk mengabaikan pertanyaan itu dan malah mengarahkan pandangannya ke langit, di mana cahaya aneh mulai muncul akibat tindakan Miroku Fujima. Tanpa membuang waktu, Yayou segera bergerak, meninggalkan Izumi dalam dilema besar. Haruskah ia mengejar Yayou atau menghentikan rencana Miroku? Akhirnya, ia memilih untuk menghadang Miroku. Kembali ke dalam Beyond the Boundary, Mirai dan Akihito kini berhadapan dengan Youmu raksasa yang berdiri di hadapan mereka. Keduanya tahu bahwa ini bukan pertempuran biasa. Mirai terdiam, bingung bagaimana cara mengalahkan monster yang begitu besar. Akihito menyadari bahwa satu-satunya jalan adalah dengan menerima sisi gelapnya sendiri, memanfaatkan kekuatan Youmu yang selama ini ia benci untuk menciptakan peluang kemenangan. Dengan tekad yang semakin membara, mereka bersiap untuk menghadapi pertarungan terbesar dalam hidup mereka. Sementara itu, Miroku menampilkan kekecewaannya terhadap kekuatan Beyond the Boundary yang belum mencapai potensinya. Ia menduga bahwa kurangnya energi dari Youmu yang telah dikonsumsinya, atau potensi Mirai Kuriyama yang belum sepenuhnya berkembang menjadi penyebabnya. Namun, sebelum ia dapat menyelidiki lebih jauh, Shizuku Ninomiya dan Izumi Nase muncul untuk menghentikannya. Sayangnya, serangan mereka dengan mudah diredam oleh Miroku, yang kini memanfaatkan batu Hollow Shadow sebagai senjata baru. Tak lama, Sakura, Mitsuki, dan Hiroomi memasuki pertempuran, tetapi Miroku dengan cepat bertindak, menjebak dirinya dan Izumi dalam sebuah penghalang misterius. Sementara itu, Akihito dan Mirai memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dengan menyambar sebuah skuter terdekat. Mereka melaju dengan cepat, menerobos gerombolan Youmu yang tak terhitung jumlahnya di dunia Beyond the Boundary yang terus terfragmentasi. Dengan tekad yang bulat, Mirai melompat ke inti Beyond the Boundary dan menusukkan pedangnya ke dalamnya. Dalam sekejap, bola energi yang melayang di atas kota Nagatsuki hancur berkeping-keping. Miroku menyaksikan kehancuran Beyond the Boundary, sadar bahwa dunia ini akan runtuh sepenuhnya dalam waktu singkat. Tersentak oleh guncangan akibat kehancuran inti, Akihito terbangun dalam keadaan linglung. Ia dan Mirai mendapati diri mereka dikelilingi oleh gambaran masa lalu, bayangan anak-anak yang berbicara tentang insiden yang pernah dialami Akihito, termasuk kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya. Dalam kebingungan, Akihito menggenggam tangan Mirai erat-erat, berusaha melawan bayangan masa lalu yang mencoba menguasai mereka. Sementara itu, Izumi mulai kehilangan kesabarannya dalam pertarungan melawan Miroku. Hiroomi yang datang untuk membantu kakaknya pun terkejut saat Miroku mengungkapkan identitas aslinya sebagai manusia yang menyimpan Youmu di dalam dirinya. Pertarungan memanas, hingga akhirnya Izumi berhasil menusukkan naginatanya ke tubuh Miroku, membuatnya meledak dalam ledakan besar yang membingungkan Izumi dan Hiroomi. Setelah melewati pertempuran yang penuh gejolak, Akihito dan Mirai mendapati diri mereka dikelilingi oleh ribuan Youmu. Tanpa ragu, mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk menaklukkan musuh-musuh yang menghadang, dibantu oleh Ayaka dan Ai yang bertarung dalam bentuk Youmu mereka. Tak lama kemudian, Beyond the Boundary muncul di hadapan mereka dalam wujud Akihito sendiri. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Akihito menghadapi Beyond the Boundary, menggunakan kata-kata dan kekuatannya untuk menaklukkannya dan akhirnya menyerapnya kembali ke dalam tubuhnya. Ketika suasana kembali tenang, Mirai mencoba melangkah mendekati Akihito. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil terdengar seperti kaca yang retak. Ia terhenti, menyadari apa yang akan terjadi. Dengan suara lembut, ia meminta Akihito untuk mendekat, menepuk kepalanya, dan mengucapkan terima kasih. Saat Akihito melakukannya, air mata Mirai jatuh, dan kaki kirinya mulai hancur seperti kristal. Dalam hitungan detik, tubuhnya perlahan memudar, bertransformasi menjadi serpihan cahaya yang menghilang bersama Beyond the Boundary yang telah meninggalkan tubuhnya.
Akihito hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Mirai mengucapkan selamat tinggal terakhirnya, sebelum akhirnya lenyap di hadapan matanya. Putus asa, ia melompat dari tebing yang mengarah ke kehancuran Beyond the Boundary, hanya mampu menggenggam cincin Mirai sebagai satu-satunya kenangan yang tersisa. Seiring berjalannya musim dingin, kehidupan tetap berputar bagi banyak orang. Akihito masih menyimpan beberapa pasang kacamata di apartemennya, sementara Shizuku terus berjuang mencari nafkah sebagai pembunuh Youmu. Sakura dan Ai kini telah menjadi teman, tetapi misteri keberadaan Miroku Fujima masih belum terpecahkan. Izumi pergi tak lama setelah berbicara dengan Hiroomi, meninggalkan tanggung jawab besar di pundaknya sebagai perwakilan keluarga Nase. Sementara itu, klub sastra kembali seperti sedia kala, namun ketidakhadiran Mirai terus menghantui Akihito, sesuatu yang sangat jelas bagi saudara-saudara Nase. Hingga suatu hari, saat Akihito dalam perjalanan pulang seperti biasa, ia menyadari bahwa cincin Mirai menghilang dari tangannya. Perasaan aneh menyelimuti dirinya, seolah ada dorongan kuat yang membawanya menuju atap gedung. Di tempat pertama kali ia bertemu Mirai, kenangan itu menyeruak, membuatnya tak mampu menahan air mata. Namun, di tengah isak tangisnya, ia melihat sosok yang begitu dikenalnya berdiri di sana. Mirai, dengan senyum lembutnya, mendengarkan pengakuan Akihito, termasuk obsesinya pada kacamata. Dalam keajaiban yang sulit dijelaskan, mereka akhirnya bertemu kembali, dan di hadapan Akihito, Mirai berdiri dengan kacamata berbingkai merah yang baru, membawa harapan yang sempat pudar kembali bersinar.